Terdengar suara saya? Iya, terdengar. Ya, terima kasih Mbak Tere, terima kasih Prof. Madung atas paparannya. Mungkin yang saya tanyakan begini, beberapa waktu lalu, entah mungkin sudah ada yang menanyakan di seri-seri sebelumnya atau apa, saya lupa, saya mungkin tidak memperhatikan, tapi beberapa waktu lalu saya memperhatikan Facebooknya Pak Lutfi Asyokani, yang dia tulis itu soal IQ. Jadi dia memaparkan bahwa ada IQ rata-rata di beberapa negara, dan dia memperlihatkan bahwa di beberapa negara maju itu rata-rata IQ-nya 100, kalau nggak salah begitu. Lalu sehingga dia komentarnya adalah, beruntunglah kalau yang IQ-nya 110. Nah, pertanyaan saya begini, apakah kapasitas IQ itu punya kaitan besarkah dengan sikap karakter egois dan terbuka atau terbuka? Ada dampaknya kah kepada kemampuan terbuka pada pandangan lain atau menjadi tertutup? Dan soal memilah-milah berita, mana yang benar atau mana yang salah, sehingga dengan demikian bahwa bicara demokrasi deliberatif itu kan berarti mengandaikan juga ada kebutuhan IQ kalau memang benar begitu. Yang berarti tampaknya apakah demokrasi ini pun sebetulnya membutuhkan sebuah situasi tataran kecerdasan tertentu. Ini pertanyaan cuma nyeleneh aja begitu maksud saya. Apakah berarti untuk level tertentu begitu demokrasi nggak sesuatu hal yang bisa berjalan dengan baik, justru model yang lain yang lebih dibutuhkan, misalnya seperti yang misalnya dikatakan Plato begitu kan, dibutuhkan justru seorang filsuf, raja filsuf yang berarti sikapnya lebih ke arah otoriter begitu. Dan kedua pertanyaan saya soal demokrasi deliberatif ini soal bagaimana kaitan dengan efisiensi. Prof sih sudah pernah bicara kalau nggak salah waktu soal efisiensi begitu. Tapi kan zaman sekarang kan orang kayaknya dunia itu lebih digerakkan soal efisiensi. Nah, bagaimana demokrasi deliberatif ini membicarakan soal efisiensi itu terkait dalam hal mengambil keputusan-keputusan. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Ya, itu pertanyaan saya. Didengar? Ya, baik. Terima kasih, Bung Utagaul. Boleh ditanggapi oleh Pak Otto, silakan. Oke, ya baik. Ya, terima kasih, Bung Pak Utagaul. Pertanyaan yang menarik ya. Untuk pertanyaan pertama soal IQ, ya ini menarik ya. Saya hanya bisa mengutip Kant kan. Kant itu kan pernah katakan IQ itu hanya 1% untuk keberhasilan seseorang. IQ itu hanya 1%, sedangkan 99%-nya itu kerja keras. Karena itu Kant katakan keberhasilan orang itu bukan pada otaknya sebenarnya, tapi pada pantat dia bilangnya. Kan orang bertahan duduk lama maka dia akan berhasil. Tapi itu komentar tentang IQ. Ya, memang demokrasi tentu membutuhkan ini ya. Demokrasi yang berkualitas membutuhkan partisipasi warga, dan warga yang bisa memberikan kontribusi secara berkualitas tentu warga yang berpendidikan ya, yang punya wawasan yang luas. Tapi saya tidak terlalu yakin dengan anggapan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, maka kemampuan dia untuk menghargai kebebasan berpendapat atau perbedaan berpendapat itu semakin tinggi juga, ya. Karena cukup banyak orang yang punya pendidikan sangat tinggi, ya, tapi penghargaan dia terhadap perbedaan pendapat itu tetap kurang. Saya kira ya dalam kuliah yang terakhir saya pernah sampaikan, Aristoteles misalnya, dia menganjurkan untuk menciptakan warga negara yang matang, yang bisa menghargai pluralitas. Di samping pendidikan intelektual, dia katakan dalam bukunya Politik, ya, dua hal itu penting. Yang pertama itu fasilitas olahraga, jadi ruang publik, ya, dan juga yang kedua itu fasilitas seni. Ya.
olahraga dia katakan untuk mencegah orang agar orang tidak terlalu halus. Ya. Orang yang terlalu halus itu dia cepat tersinggung, dan karena dia cepat tersinggung, kalau diberi kekuasaan dia menjadi totaliter. Sedangkan seni itu mencegah orang untuk tidak terlalu kasar, ya, punya rasa empati terhadap yang lain. Dan ini saya kira relevan untuk kita sekarang, ya, untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas. Kita membutuhkan banyak hal, ya, dan menurut saya salah satu peran negara yang memfasilitasi itu. Ya. Di negara-negara yang maju, negara misalnya menciptakan lembaga-lembaga seperti teater, ya, museum yang berkualitas, ya. Dan di sana warga negara juga dibentuk secara emosional. Lalu ada ruang-ruang publik yang lain, ya, ruang olahraga, taman-taman di mana warga negara bisa mengekspresikan agresivitasnya. Dan kalau dia bisa mengekspresikan agresivitasnya, maka dia juga mampu untuk mengolah mengelola perbedaan pendapat itu, yang adalah suatu yang penting dalam demokrasi. Lalu pertanyaan kedua soal efisiensi, memang itu kritikan terhadap teori konsep demokrasi deliberatif Habermas, ya, bahwa perdebatan itu tidak akan berakhir, sementara dalam politik itu salah satu esensi dari politik adalah decision, ya, mengambil keputusan, eksekusi, dan itu kritikan, ya, terhadap demokrasi deliberatif. Tapi untuk pembentukan ruang publik berkualitas, saya kira deliberasi itu menjadi penting, ya, tetap penting. Mungkin itu tanggapan saya, Mbak Teresa. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pater, dan kami beralih ke penanya selanjutnya. Kami mengundang Bung Amram Piring untuk mengajukan pertanyaannya. Ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan Pak Otto dan Mbak Teresa, ya. Jadi saya gini Pak Otto, jadi saya melihat banyak tulisan dan mungkin itu benar bahwa kita ini sedang mundur dalam hal demokrasi. Kita mundur dalam hal demokrasi. Jadi pernyataan itu mungkin diungkapkan karena demokrasi bukan lagi sejalan mendukung kebenaran, tetapi sangat bertolak belakang. Padahal kebenaran itu adalah hak asasi semua orang, tetapi yang dalam prakteknya sekarang suara orang banyak itulah yang dominan. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Otto, bagaimana optimisme Bapak terhadap demokrasi Indonesia yang cenderung sekarang ini orang katakan berada pada jalan mundur atau jalan yang persimpangan jalan. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Amram untuk pertanyaan yang bagus. Jadi demokrasi kita, sejumlah ahli, ya, berpandangan bahwa demokrasi kita sedang mengalami regresi, ya. Jadi kemunduran. Tapi sebenarnya ini fenomen global, ya. Jadi hampir semua demokrasi, ya, negara demokratis dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami sejumlah kemunduran. Tapi saya sendiri tidak terlalu pesimis juga, ya, selama kebebasan berpendapat itu tetap ada, ya, tetap kritik itu tetap dimungkinkan, kemudian ruang publik kita masih diisi dengan diskusi-diskusi yang berkualitas, ya. Artinya ada 1-2 kasus di mana orang yang terlalu vokal di proses secara hukum atau berhadapan dengan polisi, tapi ada banyak, ya, misalnya kasus yang terakhir saya kira kasus yang menimpa Haris Azhar dengan Fathia, ya, yang dilapor karena mengungkapkan
data riset mereka tentang imperium bisnis dari salah seorang politisi, tetapi ketika dilaporkan dan ditindaklanjuti laporan itu oleh polisi, kejadian ini memicu solidaritas dari masyarakat sipil untuk melakukan perlawanan terhadap itu. Jadi orang tidak tunduk begitu saja. Jadi oke, ada banyak kekurangan, tapi saya sendiri melihat optimismenya dalam gerakan masyarakat sipil. Dan saya kira ada banyak contoh-contoh lain di sejumlah daerah yang bisa membenarkan itu. Ya, itu mungkin tanggapan saya, tapi bisa disempurnakan oleh teman-teman yang lain. Ya. Baik, Pater, terima Ya, kasih. Selanjutnya kami mengundang Bapak Sugeng Agus Priyono untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Ya, kami persilakan untuk Pak Sugeng. Kami belum mendengar suaranya ya. Mungkin ada tantangan atau kendala teknis di sana dan mungkin kami alihkan terlebih dahulu. Untuk itu kami mengundang Kak Nurudin. Ya, Kak Nurudin untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo, bisa terdengar suara saya? Sudah terdengar, silakan Kak. Ya, selamat malam Romo, terima kasih selamat malam atas kesempatannya. Menarik sekali tadi penjelasannya. Saya ada 3 pertanyaan Romo yang saya ingin tanyakan. Yang pertama tadi kan terkait dengan populisme Romo. Kalau nggak salah ada yang bilang begini, Habermas itu kan punya musuh namanya Carl Schmitt ya, Carl Schmitt. Dan kemudian di abad 21 kira-kira Carl Schmitt itu yang menjadi dominan, tidak lagi Habermas. Yang Carl Schmitt itu dibangkitkan oleh Chantal Mouffe dan Ernesto Laclau yang ingin menghidupkan populisme, tapi juga di satu sisi muncul populisme jenis entah bilang kanan atau rasis atau semacam itu. Jadi era sekarang itu adalah era Schmitt, bukan lagi era Habermas. Saya minta tanggapan Romo terkait dengan apakah memang Habermas itu menganggap Schmitt itu sebagai musuhnya gitu, dan kemudian apakah benar juga bahwa sekarang itu adalah eranya Schmitt ya, bukan lagi Habermas. Yang pertama. Yang kedua, tadi menarik ya disebut soal demokrasi dan kebenaran. Kalau tidak salah kan Habermas juga punya pernah debat dengan Foucault ya soal kebenaran. Kalau bagi Habermas kayaknya masih menganggap semuanya itu nggak murni kekuasaan, power dan knowledge saja gitu kan, tapi juga ada jenis kebenaran begitu. Nah, pertanyaan saya gini Romo, jadi apakah melalui tadi kan, tapi Habermas kan tidak sebagaimana Plato itu kebenaran sudah langsung terang begitu kan. Apakah sebenarnya Habermas ini juga sebagaimana saya dulu pernah tanya bahwa kebenaran itu dihasilkan justru lewat proses debat itu, jadi sehingga dia kebenaran yang model dialektika itu yang mungkin nanti akan nggak akan sempurna, tapi terus nanti akan ada satu tahap yang lebih baik dari tahap yang lainnya. Itu gimana Rom? Yang terakhir demokrasi konsensus ini kan seringkali juga dipertarungkan dengan disensus, misalkan salah satunya pemikir Perancis itu Rancière itu. Kalau dia kan lebih menggunakan bahasa seni. Kalau saya ingin tanya Romo, apakah sebenarnya ya Rancière itu sebenarnya hanya ingin menggugat bahwa ya kita tidak hanya pakai rambu-rambu bahasa rasional saja, tapi kita bisa menggunakan bahasa yang lain asalkan dalam hal ini misalkan dia menggunakan seni ya, asalkan itu berkontribusi bagi demokrasi tadi. Yang penting itu adalah substansinya untuk memperbaiki demokrasi. Mungkin itu saja Romo. Terima kasih. Oke, baik ya. Terima kasih Pak Nurudin untuk 3 pertanyaan yang menarik ya.
Eh, untuk pertanyaan pertama, memang Carl Schmitt dengan Jürgen Habermas tentu mereka hidup pada generasi yang berbeda ya. Artinya Carl Schmitt kan pada awal abad ke-20 ya. Kemudian Habermas ini agak kemudian, tetapi konsep politik mereka memang berbeda. Tadi dalam uraian saya coba mendekatkan Carl Schmitt dengan Hobbes ya. Jadi esensi yang politis itu untuk Schmitt juga itu kekuasaan kan, kekuasaan. Sedangkan Habermas dia mengikuti tradisi Kantian kan. Jadi bagaimana membangun politik ya di atas basis normatif tertentu. Ya. Oke, dia tidak yakin lagi dengan norma yang substansial, tapi norma yang prosedural. Ya. Mengingat kita hidup dalam kondisi masyarakat plural. Kemudian itu benar ya bahwa Chantal Mouffe ya menghidupkan kembali yang politis dari Carl Schmitt, meskipun dimensi kekerasan atau kekuasaan yang telanjang itu ditinggalkan oleh Chantal Mouffe, dan Chantal Mouffe memberikan penekanan tentang pentingnya disensus kan, disensus. Jadi kalau Habermas konsensus ya, maka Chantal Mouffe katakan tidak ada konsensus, karena konsensus itu selalu menghantar kita kepada hegemoni ya. Jadi setiap konsensus itu pasti hegemonial dan itu bertentangan dengan prinsip masyarakat plural di mana kita hidup ya berdampingan dan membiarkan perbedaan itu. Yang dituntut dari kita ialah pengakuan atas perbedaan itu ya. Dan aspek itu yang dihidupkan kembali oleh Chantal Mouffe. Karena itu Habermas dan Chantal Mouffe tentu berseberangan dalam arti ini. Jadi kalau Habermas memberikan penekanan pada konsensus, tapi Chantal Mouffe dan Laclau juga mengatakan bahwa konsensus itu suatu bentuk hegemoni ya, dan itu bertentangan dengan prinsip masyarakat plural. Kemudian ya betul ada perdebatan antara Michel Foucault dan Habermas ya. Untuk Foucault diskursus yang bebas represi dan tanpa kekuasaan itu tidak mungkin. Segala sesuatu itu kan kekuasaan. Juga dalam ilmu pengetahuan kekuasaan juga bekerja ya, di penjara kekuasaan bekerja, di rumah sakit itu kekuasaan bekerja. Hanya kritikan Habermas terhadap Foucault kalau tidak ada lagi kebenaran, tidak ada lagi diskursus, yang ada adalah kekuasaan. Dia katakan ya tesis Foucault juga itu ungkapan dari kekuasaan. Karena itu Habermas katakan Michel Foucault dengan mengatakan itu dia terjebak dalam apa yang dikatakan sebagai kontradiksi performatoris. Ya. Artinya dengan mengatakan itu dia menegasi sendiri apa yang dia katakan. Karena kalau semuanya kekuasaan, maka pernyataan Foucault sendiri juga adalah kekuasaan. Saya kira itu salah satu kritikan Habermas terhadap Michel Foucault. Kendati pun dalam banyak hal Michel Foucault juga benar, karena dia melakukan penelitian historis kan tentang arsip-arsip, dan dia menempuh metode yang berbeda sekali dengan Habermas. Ya. Kemudian tentang konsensus dan disensus, Jacques Rancière, ya, minta maaf saya tidak terlalu belum banyak menekuni Jacques Rancière, tapi saya kira ada benarnya juga bahwa untuk membangun demokrasi, membangun masyarakat sipil yang berkualitas, kita tidak bisa hanya mengandalkan deliberasi rasional ya. Ada banyak aspek yang harus ada, ungkapan seni, bahkan olahraga juga itu bisa menciptakan ruang publik ya, menciptakan komunikasi satu dengan yang lain. Jadi manusia ini kompleks, masyarakat juga kompleks, dan tidak bisa direduksi kepada satu aspek saja ya, misalnya aspek rasional, karena manusia juga butuh agar emosinya diasah ya. Dan itu tentu bukan peran pendidikan intelektual, tapi itu mungkin karya-karya seni seperti puisi, musik, konser, dan lain-lain. Ya. Itu komentar saya. Saya kembalikan Mbak Teresa.
Baik, Pater, terima kasih. Dan Kak Nurudin adalah salah satu penanggap yang nanti akan berpartisipasi dalam acara launching buku di hari Jumat ini. Dan juga Kak Nurudin adalah mahasiswa S3 di filsafat di Universitas Gadjah Mada ya, untuk S3 filsafat. Ya, kemudian terima kasih juga Kak Nurudin telah menyampaikan pertanyaannya, dan kami beralih ke penanya selanjutnya. Untuk itu kami mengundang Bapak Grace Purwonugroho untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Halo, terima kasih. Bisa dengar ya suara saya? Ya, bisa dengar Pak Ya, Grace. sudah terdengar. Ya, tadi soalnya kameranya agak rusak. Sebenarnya saya pikir agak belakangan naiknya. Tapi baiklah, saya coba. Sebenarnya kalau saya 4 kali mengikuti pandangan dari Romo, sebenarnya memang semakin memusingkan kita sebagai, kalau kita misalnya memotret ini dalam kondisi Indonesia itu seperti dongeng, seperti dongeng tentang bagaimana itu negara yang ideal. Karena melihat realitas kita itu yang kacau balau atau sebenarnya yang cakap-cakan seperti ini. Nah, tetapi sebenarnya ada pertanyaan saya sebenarnya begini, Romo. Kira-kira kalau dengan segala problema sejak beberapa waktu yang lalu, materi-materi yang lalu saya sampaikan, sebenarnya pendekatan yang mengarah menuju ke arah yang misalnya optimisme Indonesia ke depan tuh kira-kira mau dimulai dari apa ya? Apa dari sektor pendidikan, kemudian karena problemnya juga satu contoh misalnya kalau problemnya juga misalnya soal tantangan kita populisme kanan misalnya. Populisme kanan sendiri kan itu VDR Hadis memerosotkan demokrasi. Salah contoh misalnya kenapa memang demokrasi, analisis teman-teman saya di Lampung ya, analisis teman-teman yang diskusi lebar itu, ketika katakanlah kita ini dulu banyak kaum pro demokrasi itu yang berdiri berseberangan dengan Soeharto begitu ya, atau Orde Baru begitu. Kemudian ketika dia masuk dari kalangan minoritas, kemudian diserang dengan isu-isu populisme kanan, itu pada akhirnya berkompromi. Ya sudahlah kalau begitu militer oke lagi deh gitu ya. Yang penting saya aman gitu. Militer oke, kemudian polisi juga oke. Saya kira tuh faktor itu kemudian terjadi pembatasan bagaimana misalnya itu penting misalnya seperti itu ketika orang bicara IT itu kemudian langsung di tadi yang ada cerita seorang UI yang karena rupa-rupanya isu-isu segala macam itu oleh populisme kan dimanfaatkan sehingga negara ini punya seolah-olah ada gangguan stabilitas dan akhirnya logika kekuasaan yang berdasarkan decision putusan karena kekuasaan itu muncul terus begitu loh. Dan ini saya kira selalu mereduksi arah perbaikan demokrasi terus setiap hari. Nah ini saya memang ya mau dikatakan pesimis, tapi persoalannya memang belum lagi disparitas perbedaan kultur ya di antara timur sama barat juga sangat berpengaruh. Ini kira-kira kalau misalnya mau treatment kira-kira gitu. Karena misalnya demokrasi misalnya, tetapi ketika hari ke bawah itu juga muncul misalnya politik uang yang dikendalikan oleh oligark itu saya kira yang orang punya uang ya saya kira begitu ya. Jadi memang akhirnya itu bisa mengontrol gagasan. Nah ini yang menurut saya memang terlalu pelik ya, tapi nggak tahu. Tapi kira peluangnya seperti apa, Romo? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Grace. Ini pertanyaan yang berat ya. Jadi dalam 3-4 kuliah ini kan saya coba saya coba menjawab dalam 2 tahap ya. Yang pertama saya menjelaskan posisi saya. Di dalam kuliah ini saya coba menjelaskan sejumlah konsep filsafat politik ya tentang demokrasi ya, demokrasi. Jadi saya memperkenalkan sejumlah pemikiran politik ya yang ada dalam
dalam sejarah filsafat politik, mulai dari Aristoteles, kemudian Habermas, ya, kemudian Rawls, dan yang terakhir mungkin agak umum. Dan oke, tadi Pak Grace katakan membingungkan, mungkin maksudnya heran ya. Kalau heran dan memaksa untuk berpikir, tentu tujuan dari filsafat kan sudah tercapai, ya. Memaksa orang untuk berpikir lebih lanjut dan mencari sumber. Lalu tentang konteks Indonesia, yang ketika saya membaca sejumlah literatur dari Fedi Hadis, analisisnya juga dari Tom Powell, kalau kita mempelajari sejarah demokrasi global, terutama di Eropa, di mana demokrasi sudah matang sekarang, ya. Ya, demokrasi itu sebenarnya dibangun di atas 3 pilar penting. Ya. 3 pilar. Yang pertama itu pilar liberalisme, ya, itu hak-hak sipil politik. Ya. Misalnya hak kebebasan berpendapat, hak beragama, hak berpartisipasi dalam ruang publik. Itu hak-hak yang sebenarnya bukan barat, itu dimiliki oleh setiap orang. Ya. Saya pernah tanya, mengunjungi satu kampung di Flores, kampung yang udik sekali, dan masyarakatnya tidak pernah membaca koran di situ. Lalu saya tanya anak-anak muda di situ, apakah mereka mau kalau pasangan hidup mereka itu dipaksakan oleh orang tua mereka? Oh, tidak mau, kami mau cari sendiri, ya. Atau apakah mereka mau ketika mereka di ruang privat ada orang lain yang mengontrol? Mereka bilang tidak. Jadi itu kan bukti bahwa memang hak-hak liberal itu melekat pada diri manusia dan mengekspresikan martabat manusia itu. Dan itu salah satu basis dari demokrasi. Lalu basis yang kedua, apa yang disebut sosialisme pada abad ke-19, ya, di mana karena liberalisme itu menjamin kebebasan individu, tetapi menyebabkan ketimpangan sosial, ya. Dan sosialisme dia memperjuangkan kesejahteraan sosial itu, mulai dengan Marx, kan. Marx menulis Das Kapital, kemudian mendorong para pemikir lain, termasuk pemimpin gereja, Paus Leo, waktu itu menulis satu dokumen ajaran sosial gereja yang penting, di mana dia bicara tentang hak buruh, tentang keadilan sosial. Jadi itu sosialisme, gerakan abad ke-19, lalu pada abad ke-20 yang kita kenal dengan hak-hak kolektif. Jadi 3 ini, jadi 3 generasi hak asasi manusia, menjadi pilar demokrasi. Dan tanpa itu demokrasi sulit dibangun. Dan persoalan kita di Indonesia, 3 pilar itu diamputasi. Sosialisme, kalau seorang sosialis, itu dianggap komunis. Kemudian hak-hak liberal itu diberangus oleh agama. Agama cenderung untuk mengintervensi ranah privat orang. Ya. Pakaian diatur dan lain-lain. Dan sosialisme juga itu diambil alih oleh peran agama itu. Meskipun kalau kita perhatikan landasan ideologi bangsa kita, Pancasila, itu beberapa poinnya itu sosialisme atau komunisme kalau kita mau ini. Tapi kita tidak mau mengakui itu. Ya. Lalu yang terakhir tadi kan kolektivisme atau hak-hak kolektif, ya, perlindungan terhadap hak-hak minoritas misalnya. Dan ada banyak persoalan, tapi menurut saya masyarakat sipil kita juga berjuang untuk memperbaiki itu. Meskipun tadi Pak Grace sudah katakan, ketika mereka masuk ke dalam kekuasaan, akhirnya berkompromi juga. Berkompromi. Saya kebetulan, atau lembaga kami, STF Kalilero, beberapa hari lalu dikunjungi oleh Pak Hilmar Farid, ya, Dirjen Kebudayaan, juga dulu aktivis, ya, yang sangat vokal. Dan saya terhibur ketika mendengar kuliah umumnya, dan pandangannya tentang kebudayaan dan bagaimana dia berpikir tentang ke depan. Artinya masih ada pejabat yang meskipun mereka masuk ke dalam birokrasi, tapi profesionalitas sebagai cendekiawannya tetap dipertahankan. Sekurang-kurang ketika dia memberikan kuliah umum itu. Tidak tahu ketika dia mengambil kebijakan mungkin. Karena itu pasti pertarungan, ya, antara kekuasaan dan profesionalitas, ya, ketika orang masuk ke dalam birokrasi. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi, Pak Grace. Ya, baik. Baik, Pak Ter, terima kasih
Selanjutnya kami mengundang seorang praktisi pembangunan wilayah, ya. Pak Hendrawan Saragi, silakan. Baik, Pak Ter, saya mau Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Ter. Tadi tentang opini publik dan demokrasi begitu, Pak Ter. Nah, bukankah memang ketika orang sudah duduk dalam kekuasaan, dia pasti harus sejalan dengan opini publik, begitu. Jadi, padahal opini publik ini juga kita tahu bisa saja tidak benar begitu. Seperti contohnya tentang proteksionisme sekarang nih, kita membatasi impor ya, harus TKDN sekian persen begitu. Nah, masalah ini kan proteksionisme ini kan dalam ilmu ekonomi udah barang lama begitu. Jadi ini tidak boleh sebenarnya, karena kalau kita lihat Jepang saja restorasi Meiji harus membuka diri begitu ya, dan yang lain gitu. Dan tentu saja kita harus juga mengerti untuk siapa proteksionisme ini diberikan, industri mana yang akan mendapatkan keuntungan dari hal ini begitu. Nah begitu. Jadi opini publik ini memang pasti yang sudah duduk di kekuasaan. Mungkin bagaimana pendapat Pak Ter tentang hal ini? Kondisi kita misalnya adalah dengan dikatakan memberikan swasta tadi sangat intervensi pemerintah yang terlalu besar dalam memberikan kesempatan bagi swasta ya, tanda petik, misalnya dengan undang-undang atau peraturan tentang kawasan strategis nasional, Labuan Bajo itu dijadikan pariwisata begitu. Kemudian nanti membuat Bali ke 10 Bali di Indonesia itu kan ininya. Nah, ini kan dan juga kawasan pangan begitu, food estate dan lain-lain. Nah, memang secara kebijakan ini kan juga kita harus melihat intervensi pemerintah di dalam dalam demokrasi itu. Dalam satu sisi dia memberikan peran kepada swasta, tapi sisi lain mereka juga sangat sosialis begitu, yaitu memberikan bantuan-bantuan sosial yang membuat masyarakat sangat tergantung kepada pemerintah begitu, sehingga bisa jadi ya yang bodoh dan yang lemah, tanda petik lemah malas, itu yang diuntungkan, tetapi pajak itu yang pinter-pinter diambil pajaknya ya, dengan sekarang ini mengenakan PPN naik lagi terus sampai 15% nanti di tahun 2025 katanya. Nah, jadi ada percampuran antara satu sisi dia seperti sosialis, sisi lain dia sangat kahanan begitu ya, sangat pasar bebas gitu. Dan respon untuk ini tadi, Fathar, apakah menurut tadi Plato kan memang di dalam demokrasi itu ada bibit tirani kan, benar ya Fathar? Ya, betul. Kalau jadi memang seperti di dalam apel tuh ada cacingnya begitu. Jadi katanya kan begitu. Jadi bisa jadi nanti demokrasi itu memang akan juga tirani, seperti kita lihat Revolusi Merah ya tahun 1913, Bolshevik itu, kemudian di Italia Mussolini, kemudian juga bahkan Hitler tahun 1933 itu dengan pemilihan umum ya, mereka justru menjadi menjadi tirani gitu tahun 1933 dengan slogan-slogan juga yang kerakyatan ya, seperti pakai Volk kan, Volkswagen, Volk itu kan rakyat, Volkswagen mobil rakyat gitu. Iya, mobil Volk apalagi yang lain ya, surat kabar rakyat. Nah, dia mengatasnamakan rakyat memang, tetapi dia tirani begitu. Nah, bagaimana pandangan Fathar ini tentang kondisi di zaman kan Fathar dari sana ya. Terima kasih banyak Fathar. Ya, baik ya, terima kasih banyak Pak Saragi. Untuk pertanyaan yang pertama tentang opini publik dan demokrasi, saya pernah
perhatikan ketika saya kuliah di Jerman, para mahasiswa politik itu, mahasiswa yang kuliah ilmu politik, mereka selalu membuat atau sejumlah dari mereka membuat praktek di Bundestag atau di parlemen pada level provinsi, ya, level provinsi. Ya. Dan tugas mereka antara lain setiap hari itu membuat clipping koran, ya, jadi membaca koran, membuat ringkasan tentang berita hari itu, ya, lalu menyerahkan kepada anggota parlemen di mana mereka melakukan praktik. Ya. Dengan itu anggota parlemen tadi dia mengetahui masyarakat bicara apa pada hari itu, atau yang menjadi headline dari koran-koran di Jerman pada hari itu apa. Dan seorang anggota parlemen, dia menanggap itu. Dan ketika dia bicara di televisi malam harinya atau debat di Bundestag, ya, dia menyampaikan itu, ya, menyampaikan apa yang menjadi keprihatinan masyarakat luas. Opini publik itu kan bukan semua orang bicara, ya, tapi ada topik-topik tertentu. Jadi dan ada orang punya kemampuan dalam masyarakat sipil, misalnya para akademisi, mereka memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan apa yang menjadi keprihatinan publik. Dan dengan itu ada kaitan antara parlemen, ya, Bundestag dengan masyarakat. Ya, dan itu saya kira harus dibuat di Indonesia. Lalu untuk kasus Indonesia seperti yang disampaikan oleh Pak Saragi tadi, ya saya kira itu pengamatan yang dalam banyak hal benar dan saya sepakat. Jadi kita mencampurkan sejumlah model itu, dan kesan saya pemerintah sekarang sedang berusaha dalam arti tertentu untuk membangun isu negara sosial, ya, welfare state. Misalnya ada yang dulu tidak pernah dirasakan, sekarang beasiswa untuk mahasiswa miskin itu semakin banyak disediakan. Ada BLT, kemudian ada banyak bantuan lain, juga BPJS Kesehatan dan lain-lain. Jadi pemerintah coba memadukan itu. Tentu ada masih banyak kekurangannya seperti tadi disampaikan oleh Pak Saragi. Lalu ya tentang Plato, itu betul, ya. Jadi demokrasi, ya, punya cacat juga. Dia bisa menciptakan atau mengarahkan kita kepada tirani mayoritas. Ya. Tadi dalam presentasi saya katakan Socrates itu dihukum oleh demokrasi, kan, dihukum mati oleh demokrasi. Seorang yang pahlawan kebenaran dan moral itu dihukum oleh demokrasi. Dan juga pada abad ke-20 Hitler itu dipilih secara demokratis dan ini. Dan dalam paper tadi saya coba mengemukakan tesis bagaimana cara mengcounter agar demokrasi itu tidak terperosok ke dalam tirani mayoritas itu. Ya. Dan salah satunya konsep yang mengatakan bahwa demokrasi harus dikaitkan dengan kebenaran, atau kebenaran harus menjadi salah satu aspek esensial dari demokrasi. Hanya pertanyaannya kebenaran yang mana? Ya? Kita tidak menganut kebenaran platonis di mana seorang filsuf menjadi raja dan dia adalah pemilik kebenaran, dan konsep kebenaran yang lebih demokratis, lebih sesuai dengan kondisi masyarakat yang plural adalah kebenaran seperti yang antara lain diajukan oleh Habermas, di mana semua kita mencari kebenaran itu. Kita berdebat tentang kebenaran. Misalnya dalam kasus proteksionisme tadi, ya, menurut saya biarkan para ahli ekonomi berdebat di ruang publik, ya. Mereka bicara secara bebas dan mengajukan kritik terhadap kebijakan pemerintah, dan pemerintah mengambil keputusan setelah menyaring kira-kira dalam perdebatan itu kebijakan yang paling pro rakyat, yang berkeadilan sosial itu kebijakan yang mana. Ya. Yang penting dibiarkan para ilmuwan ekonomi berbicara secara terbuka tentang itu. Dan pemerintah juga pasti punya teknokrat yang mampu merangkum pluralitas pandangan yang ada di ruang publik itu. Ya. Mungkin itu tanggapan saya, Pak Saragi. Saya kembalikan Mbak Teresa.
Baik, Pater, terima kasih. Dan terima kasih juga kepada Bapak Saragi. Selanjutnya kami mengundang Kak Dero untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Halo, selamat malam Pater dan para peserta sekalian. Selamat malam. Saya tidak bisa mengajukan kamera karena jaringan. Demokrasi secara esensial membutuhkan argumentasi yang logis, dan argumentasi menjadi salah satu hal pokok yang dibutuhkan dalam demokrasi. Lalu dalam demokrasi juga setiap orang diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan juga kritikan. Di sini saya melihat bahwa sebenarnya sebuah bentuk pemerintah itu baik adanya, tetapi yang menjadi persoalan di sini adalah oknum tertentu atau orang-orang yang menjalankan sistem pemerintah. Misalnya dalam demokrasi sebenarnya baik adanya, tetapi orang-orang yang menjalankan sistem pemerintah demokrasi itulah yang sebenarnya menjadi persoalan. Meskipun di dalam demokrasi itu ada bibit sesuatu yang tidak bisa mengganggu sistem pemerintah, sebenarnya orang-orang itulah yang menjalankan itu sebenarnya yang menjadi persoalan. Di sini kira-kira bagaimana negara memberikan edukasi kepada masyarakat supaya mereka tetap memperhatikan kebenaran atau tetap mengedepankan kesejahteraan umum dibandingkan dengan kekuasaan. Lalu yang kedua, bagaimana kaitan dengan post-truth. Sekarang kita melihat bahwa fenomena post-truth itu semakin berkembang dalam masyarakat. Kebenaran semakin direduksi, dan ini menjadi efek dari argumentasi yang logis tadi. Jadi orang tidak lagi memperhatikan esensi dari kebenaran, tapi yang diperhatikan di sini adalah kira-kira siapa yang membangun argumentasi logis, atau kira-kira siapa yang suaranya itu lebih didengarkan, bisa mempengaruhi massa. Jadi saya melihat kebenaran itu sudah terpengaruh dengan gejala post-truth ini. Kebenaran tidak lagi dilihat esensi dasarnya, tetapi terpengaruh dengan argumentasi dari massa. Terima kasih. Minta tanggapan. Baik, ya, terima kasih Pak Dero untuk dua pertanyaannya. Untuk yang pertama, saya kira untuk membangun demokrasi kita tidak boleh hanya berharap pada negara, ya, karena negara itu adalah kekuasaan, dan saya sendiri tetap yakin dengan adagium lama dari Lord Acton yang pernah saya sampaikan dalam forum ini. Lord Acton katakan power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Jadi kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang tidak dikontrol sudah pasti korup. Dan kontrol terhadap kekuasaan itu hanya mungkin di dalam demokrasi. Siapa yang mengontrol? Yang mengontrol antara lain selain lembaga-lembaga formal, ya, dengan prinsip trias politika, ya, agar kekuasaan itu tidak terkonsentrasi pada satu lembaga, maka harus ada pemisahan kekuasaan, ya, dari Montesquieu. Tapi juga kontrol dilakukan oleh masyarakat sipil, ada media massa, ada aktivis, ada lembaga agama. Mereka itu punya peran untuk mengontrol kekuasaan, dan elemen-elemen ini membentuk ruang publik. Jadi ruang publik itu mengontrol jalannya kekuasaan, dan hanya dengan ini kita bisa membangun demokrasi yang lebih berkualitas. Jadi prinsipnya saya kira kita tidak boleh mengharapkan kekuasaan itu kekuasaan yang berkualitas dan demokratis itu turun dari langit, tapi itu kan diciptakan, dibuat, ya. Jadi seorang Jokowi itu adalah kita yang menciptakan dia, atau kita yang membiarkan dia berkuasa seperti itu. Itu yang pertama tanggapan saya. Lalu post-truth itu memang benar, ya, kita hidup dalam zaman ini, zaman post-truth dan fake news itu lewat media sosial itu bisa diedarkan secara lebih cepat kalau dibandingkan dengan dulu, karena fake news itu sudah selalu ada, ya. Dulu misalnya Gereja Katolik mengajarkan bahwa bumi adalah pusat alam semesta, ya.
atau mengatakan bahwa Galileo Galilei itu salah, itu kan fake news juga. Hanya waktu itu kan peredaran fake news itu tidak secepat sekarang, tapi dia itu sudah ada pada masa itu. Ya. Dan untuk konteks kita sekarang, bagaimana cara mengatasi fenomen post-truth atau fake news itu dalam sebuah masyarakat yang demokratis, di mana ada pluralitas pandangan, saya kira tidak ada jalan lain membiarkan pandangan-pandangan itu ada dan berkembang, ya, dan diberi ruang, dan warga negara harus dididik atau mendidik diri dan juga difasilitasi seperti tadi saya katakan untuk mampu dan kritis memilah-milah mana berita yang benar. Jadi diserahkan kembali kepada individu, dan tentu peran negara untuk menciptakan fasilitas agar warga negara semakin hari semakin matang, entah itu lewat lembaga pendidikan dan juga fasilitas-fasilitas di ruang publik yang lain. Peran pendidikan tentu menjadi sangat penting di sini. Ya. Itu tanggapan saya untuk Pak Dero. Saya kembalikan Mbak Teresa. Baik, Pak Ter, terima kasih. Selanjutnya kami mengundang Bapak Joko Priyono Santoso untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan. Halo. Ya, selamat malam Ya, Pak Joko. Oh ya, terima kasih. Selamat malam, Pak Ter. Ya, selamat malam. Pertanyaan saya sederhana sekali. Apa yang dikatakan Aristoteles, Plato, dan lainnya itu hanya sebuah filsafat hasil evaluasi dari praktek kehidupan sebenarnya. Pertanyaan saya adalah justru bagaimana kita menyiasati apa yang sudah disampaikan oleh mereka di dalam kehidupan ini. Pertanyaan saya justru kepada agama. Agama itu adalah ujung daripada kebenaran di dalam kehidupan ini, baik di pemerintahan, di masyarakat, apapun. Pertanyaan saya begini, Pak Ter. Agama tentu di dalamnya memiliki politik yang sangat terselubung. Dan itulah yang seringkali menimbulkan pertentangan antar agama, bahkan di dalam agama itu sendiri. Lalu bagaimana gereja di dalam menjalankan demokrasi mengatasi semua ini? Pertanyaan saya cuma itu, Pak. Terima kasih. Iya. Iya, mungkin saya mulai dengan yang terakhir ya, pertanyaan menarik. Bagaimana gereja menjalankan demokrasi? Tentu pertanyaan gereja yang mana ya? Kalau gereja Protestan, kesan saya cukup demokratis. Ada pemilihan ini. Katolik ya tidak demokratis karena pimpinan ditunjuk dari atas kan. Itu ya demokrasi dalam arti masyarakat memilih itu jelas tidak. Tapi dalam kehidupan berbangsa ya, gereja ikut berpartisipasi untuk mendorong adanya demokrasi, dan sejumlah dokumen kurang-kurang dari gereja Katolik dari Paus Fransiskus ya, menekankan pentingnya itu demokrasi dan juga aspek-aspek lain dan kehidupan bernegara. Ya. Lalu tentang agama yang saya amati di Indonesia, mungkin saya sudah pernah sampaikan dalam forum ini juga. Di Indonesia yang saya amati, peran agama itu terlalu besar ya dalam pembentukan akhlak publik ya. Jadi agama itu diberi peran yang menurut saya terlalu besar ya. Sementara manusia itu kan makhluk yang sangat kompleks, dan moralitas manusia tidak bisa hanya diurus oleh agama. Ada banyak hal lain, seperti misalnya tadi karya seni ya. Karya seni itu kan juga mendorong mengasah akhlak orang, ya, membuat orang semakin empati, mencegah orang untuk bertindak kasar. Ya.
Dan persoalan perkara moralitas tidak boleh hanya diserahkan kepada agama, meskipun kita tahu agama itu menjadi penting karena dia mengatur juga relasi, selain relasi antara manusia, tapi juga relasi transenden. Ada sejumlah pertanyaan eksistensial yang hanya dijawab oleh agama, misalnya soal kehidupan setelah kematian. Itu pertanyaan-pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh agama. Lalu poin lain tentang agama, agar agama itu menjadi lebih toleran dan bisa menerima faktum pluralitas ini, menurut saya agama perlu melakukan kritik diri, ya. Dan karena itu teologi menjadi penting, kan. Teologi itu adalah sebuah disiplin ilmu pengetahuan di mana ajaran agama itu direfleksikan secara kritis, ya, dan juga dalam dialog dengan ilmu-ilmu sosial, ya. Dan menurut saya hal ini yang perlu dikembangkan, dan kritik terhadap agama itu perlu untuk kepentingan agama itu sendiri, ya, tanpa harus menuduh pengkritik itu telah melakukan blasfemi. Jadi pasal tentang blasfemi dan penodaan terhadap agama itu juga sebuah persoalan. Di samping itu membungkam kebebasan berpendapat, tapi sebenarnya merugikan agama itu sendiri. Agama tidak akan maju secara rasional, tidak akan menjadi lebih kritis kalau dia terlalu dilindungi. Dia bisa menjadi ideologi yang palsu juga tanpa kritik. Ya. Mungkin itu tanggapan saya, ya, Pak Joko. Saya kembalikan ke ya. Baik, terima kasih. Dan tersisa 3 penanya, dan kami mohon maaf sekali karena waktu yang sudah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, sehingga sesi diskusi harus selesai, harus segera berakhir, dan kemudian kami akan melanjutkannya ke closing statement dari rangkaian pertemuan dari awal sampai akhir. Ya, untuk itu kami kembalikan lagi kepada Romo untuk menyampaikan closing statement kepada para sahabat. Silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Teresa. Juga terima kasih untuk para sahabat Circles yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi, ya, ilmu pengetahuan yang saya miliki, ya, dalam 3-4 pertemuan ini. Saya senang. Dalam pertemuan terakhir, saya mau menggarisbawahi bahwa kebenaran itu adalah salah satu aspek esensial dari demokrasi. Tanpa kebenaran, demokrasi akan berkembang menjadi tirani mayoritas. Dan kebenaran dalam masyarakat plural adalah kebenaran yang prosedural, yang tidak final, yang selalu diperdebatkan kembali. Dan untuk itu, agar kita bisa menciptakan atau mencapai kebenaran seperti itu, sejumlah prasyarat itu menjadi penting, seperti kebebasan berpendapat, toleransi, penghargaan terhadap pluralisme, terhadap otoritas ilmu pengetahuan, dan hal-hal itu adalah prasyarat agar kita bisa menjadikan atau mencari kebenaran di dalam iklim demokrasi. Dan pendidikan di sini memainkan peran yang penting. Ya. Saya kembalikan.